Perkenalkan, nama saya Senrah Mairunisa dari kelas 11 Kimia Analisis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan sifat koloid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah intermediate antara suspensi dan larutan. Arti dari suspensi sendiri yaitu merupakan campuran zat heterogen, dan larutan merupakan campuran homogen dari dua komponen atau lebih. Koloid terdiri dari dua komponen, yaitu fasa kontinus atau fasa perdispersi dan fasa diskontinus atau fasa terdispersi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi koloid. Klasifikasi koloid terdiri dari 8 jenis. Jika fasa perdispersinya sama-sama gas, maka dinamakan aerosol. Yang membedakan aerosol di sini adalah dari fasa terdispersi. Apabila fasa terdispersinya padat, maka dinamakan aerosol padat yang memiliki contoh asap dan debu di udara. Jika fasa terdispersinya cair, maka dinamakan aerosol. Contohnya kabut. Kemudian, jika fasa terdispersinya sama-sama padat, maka dinamakan sol. Yang membedakan adalah pada fasa pendispersi. Jika fasa pendispersinya cair, maka dinamakan sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta. Jika fasa pendispersinya padat, maka dinamakan sol padat. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Kemudian, jika fasa terdispersinya sama-sama cair, maka dinamakan emulsi. Yang membedakan adalah fasa pendispersinya. Jika fasa pendispersinya cair, maka dinamakan emulsi. Dan jika fasa pendispersinya padat, maka dinamakan emulsi padat. Contoh dari emulsi tadi, susu, santan, minyak ikan. Dan contoh pada emulsi padat ada jelly, mutiara, dan opal. Kemudian, jika fasa terdispersinya sama-sama gas, maka dinamakan buih. Yang membedakan adalah pada fasa pendispersinya. Jika fasa pendispersinya cair, maka dinamakan buih, yang memiliki contoh buih sabun, krim, dan jika fasa pendispersinya padat, maka dinamakan buih padat. Contohnya ada karet busa dan batu apung. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Dapat dilihat pada gambar bahwa ada perbedaan antara larutan dan koloid. Di tengah-tengah air terdapat berkas sinar yang ada pada koloid, sedangkan yang pada larutan tidak ada berkas sinar. Kemudian sifat koloid yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Bagian bulat pada gambar adalah koloid. Koloid bergerak sesuai dengan warna, dan koloid bergerak acak, tetapi koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Kemudian sifat yang ketiga adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Manfaat elektroforesis yang pertama adalah untuk menentukan muatan partikel koloid, yang kedua untuk memproduksi barang industri dan karet, dan yang ketiga untuk mengurangi pencemaran udara dengan mengendap elektrostatika. Dapat dilihat di gambar bahwa di sini ada ion negatif dan ion positif, serta ada sumber listrik bermuatan negatif dan positif. Nanti pada gambar ini, ion negatif akan bertemu dengan sumber listrik positif, dan ion positif akan bertemu dengan sumber listrik yang negatif.
Sifat koloid yang keempat adalah sifat adsorpsi. Sifat adsorpsi merupakan penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contoh sifat adsorpsi adalah koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Jadi pada gambar ini nanti ion-ion H+ akan diserap oleh koloid FeOH3. Kemudian sifat yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Di sini ada koloid FeOH2 dan nanti ion negatif akan berkumpul pada koloid sehingga membentuk endapan. Kemudian yang keenam ada koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Kemudian sifat koloid yang ketujuh ada dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contoh dialisis adalah proses pemisahan hasil metabolisme dan darah oleh ginjal. Pada gambar ini ada ion-ion bermuatan negatif dan positif yang berkumpul di koloid. Dan nanti ion-ion tersebut akan disaring agar tidak mengganggu kestabilan koloid. Dan sifat koloid yang terakhir adalah koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob merupakan koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.